Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Denny Indrayana yang minta DPR makzulkan Jokowi gara-gara 2 capres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara yang juga ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berkirim surat ke DPR RI untuk memulai pemecatan atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, menurut Denny berdasarkan kesaksian salah satu tokoh yang pernah menjadi Wakil Presiden Jokowi sejak awal memang punya rencana untuk mendesain Pilpres 2024 diisi oleh 2 paslon capres tanpa Anies Baswedan. Menurutnya langkah cawe-cawe Jokowi lebih bahaya dibanding dengan perbuatan dari Presiden Nixon akibat skandal Watergate di mana kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk pemasangan alat sadap. Denny pun menjabarkan bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Denny mengaku mendapat informasi bahwa memang ada gerakan nyata sistematis untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Kemudian kata Denny, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rahlan Nasyidik menuturkan ada seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menemui Susilo Bambang Yudhoyono memberi informasi meresahkan. Sumber tersebut mengatakan sempat bertemu lebih dulu dengan Presiden Jokowi dan sang kepala negara mengatakan hanya akan ada 2 capres yang tak mengikut sertakan Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan disebut akan dijerat oleh KPK perihal kasus tertentu. Atas hal itulah, Denny pun menyebut DPR harus mengadakan hak angket untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Jokowi yang menggerakkan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies. Selain itu, Jokowi juga dinilai sengaja membiarkan KSP Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Sebagai seorang presiden, Jokowi tak mungkin tidak tahu upaya yang dilakukan oleh Muldoko. Denny pun meminta DPR membuat hak angket untuk menyelidiki sikap Presiden Jokowi yang diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki
hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan gitu. Kita
jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Denny Indrayana yang minta DPR makzulkan Jokowi gara-gara 2 capres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara yang juga ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berkirim surat ke DPR RI untuk memulai pemecatan atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, menurut Denny berdasarkan kesaksian salah satu tokoh yang pernah menjadi Wakil Presiden Jokowi sejak awal, memang punya rencana untuk mendesain Pilpres 2024 diisi oleh 2 paslon capres tanpa Anies Baswedan. Menurutnya langkah cawe-cawe Jokowi lebih bahaya dibanding dengan perbuatan dari Presiden Nixon akibat skandal Watergate, di mana kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk pemasangan alat sadap. Denny pun menjabarkan bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Denny mengaku mendapat informasi bahwa memang ada gerakan nyata sistematis untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Kemudian kata Denny, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rahlan Nasyidik menuturkan ada seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menemui Susilo Bambang Yudhoyono memberi informasi meresahkan. Sumber tersebut mengatakan sempat bertemu lebih dulu dengan Presiden Jokowi dan sang kepala negara mengatakan hanya akan ada 2 capres yang tak mengikut sertakan Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan disebut akan dijerat oleh KPK perihal kasus tertentu. Atas hal itulah, Denny pun menyebut DPR harus mengadakan hak angket untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Jokowi yang menggerakkan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies. Selain itu, Jokowi juga dinilai sengaja membiarkan KSP Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Sebagai seorang presiden, Jokowi tak mungkin tidak tahu upaya yang dilakukan oleh Muldoko. Denny pun meminta DPR membuat hak angket untuk menyelidiki sikap Presiden Jokowi yang diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki
hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan gitu. Kita
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Denny Indrayana yang minta DPR makzulkan Jokowi gara-gara 2 capres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara yang juga ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berkirim surat ke DPR RI untuk memulai pemecatan atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, menurut Denny berdasarkan kesaksian salah satu tokoh yang pernah menjadi wakil Presiden Jokowi sejak awal, memang punya rencana untuk mendesain Pilpres 2024 diisi oleh 2 paslon capres tanpa Anies Baswedan. Menurutnya langkah cawe-cawe Jokowi lebih bahaya dibanding dengan perbuatan dari Presiden Nixon akibat skandal Watergate, di mana kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk pemasangan alat sadap. Denny pun menjabarkan bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Denny mengaku mendapat informasi bahwa memang ada gerakan nyata sistematis untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Kemudian kata Denny, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rahlan Nasyidik menuturkan ada seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menemui Susilo Bambang Yudhoyono memberi informasi meresahkan. Sumber tersebut mengatakan sempat bertemu lebih dulu dengan Presiden Jokowi dan sang kepala negara mengatakan hanya akan ada 2 capres yang tak mengikut sertakan Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan disebut akan dijerat oleh KPK perihal kasus tertentu. Atas hal itulah, Denny pun menyebut DPR harus mengadakan hak angket untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Jokowi yang menggerakkan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies. Selain itu, Jokowi juga dinilai sengaja membiarkan KSP Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Sebagai seorang presiden, Jokowi tak mungkin tidak tahu upaya yang dilakukan oleh Muldoko. Denny pun meminta DPR membuat hak angket untuk menyelidiki sikap Presiden Jokowi yang diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki
hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada, kalau pemerintah tidak menjegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan gitu. Kita
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Denny Indrayana yang minta DPR makzulkan Jokowi gara-gara 2 capres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara yang juga ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berkirim surat ke DPR RI untuk memulai pemecatan atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, menurut Denny berdasarkan kesaksian salah satu tokoh yang pernah menjadi wakil Presiden Jokowi sejak awal, memang punya rencana untuk mendesain Pilpres 2024 diisi oleh 2 paslon capres tanpa Anies Baswedan. Menurutnya langkah cawe-cawe Jokowi lebih bahaya dibanding dengan perbuatan dari Presiden Nixon akibat skandal Watergate, di mana kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk pemasangan alat sadap. Denny pun menjabarkan bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Denny mengaku mendapat informasi bahwa memang ada gerakan nyata sistematis untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Kemudian kata Denny, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rahlan Nasyidik menuturkan ada seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menemui Susilo Bambang Yudhoyono memberi informasi meresahkan. Sumber tersebut mengatakan sempat bertemu lebih dulu dengan Presiden Jokowi dan sang kepala negara mengatakan hanya akan ada 2 capres yang tak mengikut sertakan Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan disebut akan dijerat oleh KPK perihal kasus tertentu. Atas hal itulah, Denny pun menyebut DPR harus mengadakan hak angket untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Jokowi yang menggerakkan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies. Selain itu, Jokowi juga dinilai sengaja membiarkan KSP Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Sebagai seorang presiden, Jokowi tak mungkin tidak tahu upaya yang dilakukan oleh Muldoko. Denny pun meminta DPR membuat hak angket untuk menyelidiki sikap Presiden Jokowi yang diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki
hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada, kalau pemerintah tidak menjegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan gitu. Kita
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Denny Indrayana yang minta DPR makzulkan Jokowi gara-gara 2 capres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara yang juga ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, berkirim surat ke DPR RI untuk memulai pemecatan atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, menurut Denny berdasarkan kesaksian salah satu tokoh yang pernah menjadi Wakil Presiden Jokowi sejak awal, memang punya rencana untuk mendesain Pilpres 2024 diisi oleh 2 paslon capres tanpa Anies Baswedan. Menurutnya langkah cawe-cawe Jokowi lebih bahaya dibanding dengan perbuatan dari Presiden Nixon akibat skandal Watergate, di mana kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk pemasangan alat sadap. Denny pun menjabarkan bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Denny mengaku mendapat informasi bahwa memang ada gerakan nyata sistematis untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Kemudian kata Denny, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rahlan Nasyidik menuturkan ada seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menemui Susilo Bambang Yudhoyono memberi informasi meresahkan. Sumber tersebut mengatakan sempat bertemu lebih dulu dengan Presiden Jokowi dan sang kepala negara mengatakan hanya akan ada 2 capres yang tak mengikut sertakan Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan disebut akan dijerat oleh KPK perihal kasus tertentu. Atas hal itulah, Denny pun menyebut DPR harus mengadakan hak angket untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Jokowi yang menggerakkan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies. Selain itu, Jokowi juga dinilai sengaja membiarkan KSP Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Sebagai seorang presiden, Jokowi tak mungkin tidak tahu upaya yang dilakukan oleh Muldoko. Denny pun meminta DPR membuat hak angket untuk menyelidiki sikap Presiden Jokowi yang diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki
hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Percobaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada, kalau pemerintah tidak menjegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan gitu. Kita
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Denny Indrayana yang minta DPR makzulkan Jokowi gara-gara 2 capres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara yang juga ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berkirim surat ke DPR RI untuk memulai pemecatan atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, menurut Denny berdasarkan kesaksian salah satu tokoh yang pernah menjadi Wakil Presiden Jokowi sejak awal memang punya rencana untuk mendesain Pilpres 2024 diisi oleh 2 paslon capres tanpa Anies Baswedan. Menurutnya langkah cawe-cawe Jokowi lebih bahaya dibanding dengan perbuatan dari Presiden Nixon akibat skandal Watergate di mana kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk pemasangan alat sadap. Denny pun menjabarkan bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Denny mengaku mendapat informasi bahwa memang ada gerakan nyata sistematis untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Kemudian kata Denny, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rahlan Nasyidik menuturkan ada seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menemui Susilo Bambang Yudhoyono memberi informasi meresahkan. Sumber tersebut mengatakan sempat bertemu lebih dulu dengan Presiden Jokowi dan sang kepala negara mengatakan hanya akan ada 2 capres yang tak mengikut sertakan Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan disebut akan dijerat oleh KPK perihal kasus tertentu. Atas hal itulah, Denny pun menyebut DPR harus mengadakan hak angket untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Jokowi yang menggerakkan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies. Selain itu, Jokowi juga dinilai sengaja membiarkan KSP Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Sebagai seorang presiden, Jokowi tak mungkin tidak tahu upaya yang dilakukan oleh Muldoko. Denny pun meminta DPR membuat hak angket untuk menyelidiki sikap Presiden Jokowi yang diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki
hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada, kalau pemerintah tidak menjegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan gitu. Kita
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Denny Indrayana yang minta DPR makzulkan Jokowi gara-gara 2 capres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara yang juga ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berkirim surat ke DPR RI untuk memulai pemecatan atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, menurut Denny berdasarkan kesaksian salah satu tokoh yang pernah menjadi wakil Presiden Jokowi sejak awal, memang punya rencana untuk mendesain Pilpres 2024 diisi oleh 2 paslon capres tanpa Anies Baswedan. Menurutnya langkah cawe-cawe Jokowi lebih bahaya dibanding dengan perbuatan dari Presiden Nixon akibat skandal Watergate, di mana kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk pemasangan alat sadap. Denny pun menjabarkan bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Denny mengaku mendapat informasi bahwa memang ada gerakan nyata sistematis untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Kemudian kata Denny, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rahlan Nasyidik menuturkan ada seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menemui Susilo Bambang Yudhoyono memberi informasi meresahkan. Sumber tersebut mengatakan sempat bertemu lebih dulu dengan Presiden Jokowi dan sang kepala negara mengatakan hanya akan ada 2 capres yang tak mengikut sertakan Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan disebut akan dijerat oleh KPK perihal kasus tertentu. Atas hal itulah, Denny pun menyebut DPR harus mengadakan hak angket untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Jokowi yang menggerakkan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies. Selain itu, Jokowi juga dinilai sengaja membiarkan KSP Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Sebagai seorang presiden, Jokowi tak mungkin tidak tahu upaya yang dilakukan oleh Muldoko. Denny pun meminta DPR membuat hak angket untuk menyelidiki sikap Presiden Jokowi yang diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki
hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan gitu. Kita
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Denny Indrayana yang minta DPR makzulkan Jokowi gara-gara 2 capres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara yang juga ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berkirim surat ke DPR RI untuk memulai pemecatan atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, menurut Denny berdasarkan kesaksian salah satu tokoh yang pernah menjadi wakil Presiden Jokowi sejak awal, memang punya rencana untuk mendesain Pilpres 2024 diisi oleh 2 paslon capres tanpa Anies Baswedan. Menurutnya langkah cawe-cawe Jokowi lebih bahaya dibanding dengan perbuatan dari Presiden Nixon akibat skandal Watergate, di mana kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk pemasangan alat sadap. Denny pun menjabarkan bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Denny mengaku mendapat informasi bahwa memang ada gerakan nyata sistematis untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Kemudian kata Denny, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rahlan Nasyidik menuturkan ada seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menemui Susilo Bambang Yudhoyono memberi informasi meresahkan. Sumber tersebut mengatakan sempat bertemu lebih dulu dengan Presiden Jokowi dan sang kepala negara mengatakan hanya akan ada 2 capres yang tak mengikut sertakan Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan disebut akan dijerat oleh KPK perihal kasus tertentu. Atas hal itulah, Denny pun menyebut DPR harus mengadakan hak angket untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Jokowi yang menggerakkan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies. Selain itu, Jokowi juga dinilai sengaja membiarkan KSP Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Sebagai seorang presiden, Jokowi tak mungkin tidak tahu upaya yang dilakukan oleh Muldoko. Denny pun meminta DPR membuat hak angket untuk menyelidiki sikap Presiden Jokowi yang diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki
hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan gitu. Kita
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Denny Indrayana yang minta DPR makzulkan Jokowi gara-gara 2 capres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara yang juga ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berkirim surat ke DPR RI untuk memulai pemecatan atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, menurut Denny berdasarkan kesaksian salah satu tokoh yang pernah menjadi wakil Presiden Jokowi sejak awal, memang punya rencana untuk mendesain Pilpres 2024 diisi oleh 2 paslon capres tanpa Anies Baswedan. Menurutnya langkah cawe-cawe Jokowi lebih bahaya dibanding dengan perbuatan dari Presiden Nixon akibat skandal Watergate, di mana kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk pemasangan alat sadap. Denny pun menjabarkan bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Denny mengaku mendapat informasi bahwa memang ada gerakan nyata sistematis untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Kemudian kata Denny, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rahlan Nasyidik menuturkan ada seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menemui Susilo Bambang Yudhoyono memberi informasi meresahkan. Sumber tersebut mengatakan sempat bertemu lebih dulu dengan Presiden Jokowi dan sang kepala negara mengatakan hanya akan ada 2 capres yang tak mengikut sertakan Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan disebut akan dijerat oleh KPK perihal kasus tertentu. Atas hal itulah, Denny pun menyebut DPR harus mengadakan hak angket untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Jokowi yang menggerakkan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies. Selain itu, Jokowi juga dinilai sengaja membiarkan KSP Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Sebagai seorang presiden, Jokowi tak mungkin tidak tahu upaya yang dilakukan oleh Muldoko. Denny pun meminta DPR membuat hak angket untuk menyelidiki sikap Presiden Jokowi yang diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki
hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada, kalau pemerintah tidak menjegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan gitu. Kita
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Denny Indrayana yang minta DPR makzulkan Jokowi gara-gara 2 capres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara yang juga ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berkirim surat ke DPR RI untuk memulai pemecatan atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, menurut Denny berdasarkan kesaksian salah satu tokoh yang pernah menjadi Wakil Presiden Jokowi sejak awal memang punya rencana untuk mendesain Pilpres 2024 diisi oleh 2 paslon capres tanpa Anies Baswedan. Menurutnya langkah cawe-cawe Jokowi lebih bahaya dibanding dengan perbuatan dari Presiden Nixon akibat skandal Watergate di mana kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk pemasangan alat sadap. Denny pun menjabarkan bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Denny mengaku mendapat informasi bahwa memang ada gerakan nyata sistematis untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Kemudian kata Denny, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rahlan Nasyidik menuturkan ada seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menemui Susilo Bambang Yudhoyono memberi informasi meresahkan. Sumber tersebut mengatakan sempat bertemu lebih dulu dengan Presiden Jokowi dan sang kepala negara mengatakan hanya akan ada 2 capres yang tak mengikut sertakan Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan disebut akan dijerat oleh KPK perihal kasus tertentu. Atas hal itulah, Denny pun menyebut DPR harus mengadakan hak angket untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Jokowi yang menggerakkan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies. Selain itu, Jokowi juga dinilai sengaja membiarkan KSP Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Sebagai seorang presiden, Jokowi tak mungkin tidak tahu upaya yang dilakukan oleh Muldoko. Denny pun meminta DPR membuat hak angket untuk menyelidiki sikap Presiden Jokowi yang diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki
hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada, kalau pemerintah tidak menjegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan gitu. Kita
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Denny Indrayana yang minta DPR makzulkan Jokowi gara-gara 2 capres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara yang juga ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berkirim surat ke DPR RI untuk memulai pemecatan atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, menurut Denny berdasarkan kesaksian salah satu tokoh yang pernah menjadi wakil Presiden Jokowi sejak awal, memang punya rencana untuk mendesain Pilpres 2024 diisi oleh 2 paslon capres tanpa Anies Baswedan. Menurutnya langkah cawe-cawe Jokowi lebih bahaya dibanding dengan perbuatan dari Presiden Nixon akibat skandal Watergate, di mana kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk pemasangan alat sadap. Denny pun menjabarkan bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Denny mengaku mendapat informasi bahwa memang ada gerakan nyata sistematis untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Kemudian kata Denny, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rahlan Nasyidik menuturkan ada seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menemui Susilo Bambang Yudhoyono memberi informasi meresahkan. Sumber tersebut mengatakan sempat bertemu lebih dulu dengan Presiden Jokowi dan sang kepala negara mengatakan hanya akan ada 2 capres yang tak mengikut sertakan Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan disebut akan dijerat oleh KPK perihal kasus tertentu. Atas hal itulah, Denny pun menyebut DPR harus mengadakan hak angket untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Jokowi yang menggerakkan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies. Selain itu, Jokowi juga dinilai sengaja membiarkan KSP Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Sebagai seorang presiden, Jokowi tak mungkin tidak tahu upaya yang dilakukan oleh Muldoko. Denny pun meminta DPR membuat hak angket untuk menyelidiki sikap Presiden Jokowi yang diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki
hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan gitu. Kita